Pak Susanto, apakah suara saya terdengar? Selamat siang Pak Ali. Selamat siang, Pak. Ketemu lagi nih dengan Pak Ali. Ini Pak Ali belum join suaranya. Iya, loading, baru connecting. Sudah bisa join Pak suaranya? Masih mute ya Pak ya? Oh baik Bu, iya mohon maaf. Baru ini sambil di jalan tadi. Oh oke. Tapi tadi saya sudah info ke tim saya, Pak Santo udah gabung belum ya? Tadi udah, terus ini kayaknya kelempar nih Pak Santo, tadi udah masuk. Pak Santo ya. Ini saya acara tadi kegiatan, makanya telat. Oh oke. Baik. Belum mulai juga ini. Baik. Ini kayaknya meeting dengan Unpam aja nih. Oh yang gitu? lain belum hadir. Oh ya. Ini ada Ibu Muti. Kita tunggu aja. Ya, kita ngobrol aja nggak apa-apa. Ya, baik Bu. Bu Muti dari PI2B juga Pak. Salah program inkubasi. Iya. Mungkin ini nggak apa, kita mulai ini dulu aja kali Bu ya, penjelasan mengenai Innotek-nya ya. Ya, boleh. Nanti kita bisa kerja sama apa nih dengan Unpam nih, soalnya Unpam armadanya banyak banget nih. Iya Bu. Gerbongnya gede, hebat. Siap. Oke. Baik, kita ini aja, mulai aja ya Bu ya, yang penjelasan Innotek. Baik. Dengan slide Bu. Iya. Saya izin share screen ya Bu ya. Soalnya saya belum jelasin detail ke Pak Ali juga. Ya, sudah terlihat Bu? Sudah. Kali ada yang mau join lagi nggak Pak? Dari Unpam. Pak Arif Bu, cuman katanya lagi bimbingan dengan proposalnya di disertasi sama dosen. Oh. Kita mulai aja. Nggak apa-apa. Mulai aja ya. Ya oke. Baik. Terima kasih Pak Ali sudah join di siang ini. Jadi mungkin kita sedikit sharing ya Pak ya terkait dengan agenda Innotek IT 2022 ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah agenda rutin kami sih sebagai inkubator dari 2018, 19, dari 19, 20, 21 sampai tahun ini. Nah, di tahun ini kami memang mengambil tema
terkait dengan Grabbing Global Future Technology Business and Industry. Nah, kenapa kami mengambil tema industri ini? Karena memang kami berharap bisa mengkoneksikan antara riset penelitian dan startup ke industri. Jadi nanti memang salah satu rangkaian acaranya adalah ada company visit ke industri startup, tapi kita menggandeng dari sisi pihak Singapura yang kita pandang sudah lebih maju dibandingkan kita growth untuk startup-nya seperti itu. Jadi ini adalah logo dari Innovetech IT 2022. Nah, ini tadi temanya Grabbing Global Future Technology Business and Industry. Jadi di sini memang kami berusaha untuk mengkoneksikan dan membangun network tidak hanya dari sisi Indonesia tapi juga di regional. Jadi makanya kenapa tema untuk tahun ini kita memang ada 2 kategori. Jadi ada kategori nasional, lomba untuk nasional, dan ada kategori yang internasionalnya. Jadi di sini memang karena sasarannya adalah youth ya, jadi memang ada batasan usia memang nanti, tapi berbeda di tiap kategorinya. Mungkin nanti akan terlihat lebih jelas. Nah, tapi yang jelas kami berharap di agenda Innovetech 2022 ini tidak hanya Indonesia yang bisa berpartisipasi, tapi juga negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Leste. Kita sudah beberapa waktu lalu sudah audiensi dengan Timur Leste dan dari pihak sana juga mendukung sebenarnya. Kemudian kalau untuk negara-negara di Asia Tenggara khususnya ya, itu kita menggandeng reaktor school, jadi inkubator dari Singapura, Pak, yang beliau di mana reaktor school itu juga memiliki banyak network di regional gitu. Makanya kenapa kita berharap di tahun ini para peserta bisa mendapatkan insight lebih gitu. Nah, jadi tujuan utamanya memang selain melihat dari sisi problem solving di masyarakat yang pertama, tapi kami juga memasukkan unsur teknologi dan inovasi di Innovetech 2022 ini, sama sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang kami kampus berbasis teknologi ya Pak ya. Jadi kita berharap dengan teknologi bisnis bisa berjalan lebih smooth seperti itu. Dan yang mungkin sedikit berbeda dengan Innovetech sebelumnya, ini karena kita ingin mengenalkan seperti apa sih culture, seperti apa sih produk-produk startup di lingkungan Asia Pasifik. Nah, jika di-compare dengan di Indonesia, apa sih bedanya itu? Dan kita berharap nanti para peserta bisa mungkin bertukar pikiran, bisa mungkin mengambil sisi positif dari mereka yang mungkin sudah berkembang lebih dulu dan banyak networking yang bisa banyak benefit yang bisa kita. Sudah terdengar? Sudah terdengar Bu suara saya? Iya, baru masuk lagi. Oke, mohon maaf sinyalnya tadi unstable. Nah, selanjutnya memang karena ini sasaran target programnya adalah younger generation, jadi memang nanti akan ada batasan usia pastinya. Kemudian yang pasti kita tujuannya ada Innovetech 2022 ini kita mau mensupport para generasi muda ini untuk bisa menciptakan produk inovatif yang memiliki nilai novelty dan nilai kebermanfaatan yang bagus di masyarakat seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita ingin menyediakan sebuah wadah atau platform
supaya bisa mengkoneksikan nih antara institut, publik dengan industri. Yang mana nanti koneksi ini akan tercipta dengan rangkaian program yang ada di dalam Innovtech 2022 ini. Nah, jadi di sini kami memang berharap ada beberapa outcome yang menjadi KPI kami. Yang pertama adalah adanya 40 new startup yang siap untuk dikomersialisasikan produk dan bisnisnya setelah ending acara Innovtech 2022 ini. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan inovasi ya di kalangan para generasi muda. Kemudian nanti kami juga berharap 10 startup baru bisa mendapatkan acceleration funding dari business matching yang nanti akan diadakan sebagai rangkaian acara Innovtech ini, dan bisa menciptakan sinergi. Sebenarnya ini yang paling penting, bisa menciptakan sinergi inovasi di antara negara-negara Asia Pasifik. Jadi mekanismenya sendiri ini ada 3 secara garis besar. Jadi untuk kategori lombanya ada 2, ada nasional dan regional. Regional ini maksudnya kawasan Asia Pasifik. Yang untuk nasional ini memang kita batasi untuk business idea competition. Jadi baru sebatas ide ataupun prototype boleh join di business idea competition ini. Tapi kalau yang sudah running bisnisnya, sudah existing minimal 6 bulan, maksimum 3 tahun, ini bisa masuk kategori yang regional, business competition regional. Nah, nanti juga salah satu rangkaian yang besarnya juga ada teknologi dan innovation fair yang insya Allah tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid. Kalau tahun lalu kan memang kita full online ya Pak ya, mengingat masih PKKM juga, jadi masih banyak pembatasan-pembatasan. Tapi insya Allah tahun ini kita berharap bisa diselenggarakan secara hybrid. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori yang mungkin nanti bisa dipilih oleh para peserta. Nah, kategori-kategori ini diantaranya adalah information technology, jadi semua yang berbasis software dan IT base. Kemudian food technology, semua yang berbasis pangan, masuk di sini, teknologi pangan, keterbaruan material pangan, ini semuanya di sini. Kemudian advanced material, ini juga kategori tersendiri, jadi semua material maju ataupun material-material yang belum pernah ada, yang bisa menjadi substitusi material yang sudah ada, ini bisa masuk ke advanced material. Kemudian desain dan infrastruktur, semua yang berbau desain seperti arsitek, perencanaan wilayah kota, sipil, ini bisa masuk produk-produknya di sini. Dan renewable energy, ini kami berharap ada ide-ide baru terkait dengan energi-energi terbarukan yang bisa mereduksi pemanasan global yang sekarang sedang menjadi isu ya. Kemudian ada automation dan robotik. Nah, untuk kategori ini juga yang bisa dimasukkan oleh para peserta. Jadi semua yang berbau otomatisasi ataupun semua yang berbau algoritma robot. Entah itu AI, berbasis AI, ataupun berbasis machine learning, data learning, ini semua bisa masuk di sini. Kemudian sociopreneur, ini yang terakhir. Jadi di dalam sociopreneur juga bisa ada kategori-kategori lainnya seperti waste management, bisa membantu dalam pengelolaan limbah misalnya, ataupun socio-tourism dan sebagainya, ini bisa masuk di ranah sociopreneur. Jadi ini adalah secara garis besar tema-tema yang bisa dipilih oleh para peserta saat nanti input di jadi memang segmen dari Innovtech 2022 ini ada 2, dari sisi student dan dari sisi developer. Nah, kalau student yang sudah punya bisnis misalnya dan dia sudah existing 6 bulan ya minimal, itu sebenarnya bisa juga ikut yang regional.
Tapi memang ada sedikit perbedaannya dari sisi bahasa mungkin ya, nanti semua penjurian segala macam dalam bahasa Inggris kalau untuk yang regional. Tapi kalau misalnya dirasa berat, bisa nanti join di yang idea bisnis. Ini boleh dari SMA, itu sudah bisa masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah developer. Developer ini juga para startup baru ya, yang baru memulai gitu, minimal 6 bulan ini bisa join juga. Jadi ini adalah aktivitas utama yang nantinya akan dilakukan kalau misalnya join di program Innovatek 2022 ini. Nah, di sini perbedaan usianya sebenarnya terlihat dari nasional dan regional ya. Jadi kalau nasional misalnya dia berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, tapi kalau regional kalau misalnya dia sudah berusia 18 dan dia punya bisnis, misalnya anak SMA yang sudah 18 tahun dan dia sudah punya bisnis existing, ini juga bisa join di bisnis competition yang regional. Jadi yang membedakan hanya kalau yang bisnis idea ini masih berupa ide, belum running, tapi kalau yang bisnis competition ini minimum running sudah 6 bulan. Dan memang ada perbedaan registration fee ya antara yang idea dengan yang regional. Yang untuk nasional registration fee-nya itu adalah 250 per tim, sedangkan untuk yang regional itu sekitar 350 USD per tim. Nah, kemudian nanti akan ada juga 3 days workshop. 3 days workshop ini isinya sebenarnya adalah review dari prototipe dan produknya, mungkin prototipe kalau yang masih berupa ide, dan produk kalau yang sudah running. Nah, kemudian di sini juga ada tahap persiapan proposal dan pitch deck yang nantinya akan dipresentasikan saat Global Demo Day. Jadi di ending Innovatek ini ada yang namanya Global Demo Day. Nah, itu adalah momen saat di mana para startup itu bertemu, kemudian saling mempresentasikan pitch-nya mereka di hadapan para akselerator. Nah, kami berharap dari situ akan terjadi matching atau ada salah satu yang berhasil menarik dari sisi investor. Jadi ini investmentnya untuk yang 3 days workshop, untuk yang nasional itu 500.000 dan regional 1 juta. Tapi ini akan dikembalikan jika peserta tidak qualified, tidak masuk ke nominasi selanjutnya. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga komitmen, karena pengalaman kami sebelumnya saat di free kan itu banyak para peserta yang tidak komit, akhirnya tidak maksimal hasil workshopnya seperti itu. Jadi ini nanti akan dikembalikan jika memang peserta itu tidak masuk nominasi. Nah, kemudian ini adalah mekanismenya. Jadi mekanisme bagaimana sih cara pendaftarannya? Yang pertama pastinya registrasi dan submit proposal. Nah, ini sudah dimulai sebenarnya sekarang dan nanti akan berakhir di sekitaran pertengahan Agustus. Nah, setelah seleksi administrasi dan submit proposal, nanti akan ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi juga akan dipilih 30 proposal terbaik masing-masing kategori. Jadi untuk nasional, untuk yang ide bisnis 30, untuk yang bisnis competition-nya 30. Jadi total nanti akan ada 60 yang lolos seleksi administrasi. Dan selanjutnya ada preliminary round. Nah, di tahap ini nanti 60 partisipan ini akan melakukan pitching di depan para juri panel untuk menseleksi kembali sekitar 20 nominasi dari tiap-tiap competition. Jadi nanti akan totally akan ada 40 nominasi dari ide bisnis maupun dari bisnis competition. Nah, untuk selanjutnya ada final round. Nah, di final round ini nanti akan diseleksi kembali sebanyak 9 pemenang, 6 dari nasional business idea dan 3 dari regional business competition. Jadi total secara keseluruhan ada 9 nantinya.
Dan yang terakhir adalah awarding day. Nah, awarding day ini akan diadakan pada minggu pertama Oktober 2022. Jadi di sini akan saat event inilah nanti para pemenang akan diumumkan seperti itu. Nah, ini secara deadline. Jadi saat ini masih di tahap seleksi administrasi sampai nanti ke pertengahan Agustus. Kemudian nanti akan ada preliminary round. Ini di sekitar minggu keempat ada workshop ya di tanggal 22 sampai 24 Agustus. Nah, kemudian di September ya, sekitaran September ini akan ada final round yang menseleksi sampai ke 40. Kemudian di Oktober minggu pertama itu akan ada awarding. Nah, di saat awarding inilah nanti para pemenang akan diumumkan. Nah, kemudian nanti akan ada proses inkubasi selama Oktober, November, Desember selama 3 bulan. Nah, nanti di Desember akan ada matching fund. Matching fund ini nanti kami menggandeng 2 inkubator dari Singapura dan dari Myanmar. Jadi dari Singapura itu Reactor School. Reactor School itu adalah inkubator sekaligus akselerator di Singapura sana. Dan UMG Idea Lab. UMG ini adalah salah satu akselerator dari Myanmar. Nah, ini contoh assessment kriterianya. Jadi perbedaan assessment antara yang business idea dengan yang business competition memang ada di market dan financial strategy. Karena memang kalau di business idea, market strateginya masih planning mentah ya, istilahnya seperti itu, belum tervalidasi. Tapi kalau untuk yang business competition ini juga dilihat bagaimana market mereka yang saat ini sudah existing dan bagaimana nanti kalau misalnya setelah funding plan-nya seperti apa funding plan-nya. Nah, sama seperti financial strategi juga seperti itu. Bedanya hanya di market dan finansial untuk yang business idea-nya. Sisanya sama, Sisanya sama. Jadi yang pertama yang akan dinilai adalah noble of purpose-nya. Tujuan dari diadakannya startup itu apa sih? Bisa memecahkan masalah apa sih di masyarakat? Nah, itu bisa mendapatkan nilai 10 poin di masing-masing kategori. Selanjutnya adalah resources. Sumber dayanya bagaimana? Ketersediaan bahan bakunya mungkin, SDM-nya, dan sebagainya. Itu sekitar 30% untuk di idea dan 10% di business competition. Kemudian potensial customer. Untuk di business idea ini nilainya cukup besar 30 juga, tapi untuk yang di business competition ini 20. Kemudian untuk di produk dan solution, jadi produknya sendiri memang ada penilaian sebesar 30% untuk yang idea dan 20% untuk di business competition. Nah, ini adalah gambaran assessment kriterianya seperti ini. Nah, saat awarding day, jadi awarding day ini sebenarnya adalah puncak pengumuman pemenang. Kalau tahun lalu ini diawali dengan keynote speaker dari para tokoh yang mendukung acara kami seperti itu. Nah, nanti akan ada tiga benefit yang akan didapatkan oleh para nominator ya. Yang untuk regional business competition ini akan mendapatkan 12.000 US dollar itu untuk 3 pemenang. Nah, kemudian untuk yang Indonesia Idea Competition ini akan mendapatkan 150 juta untuk 6 pemenang dan akan mendapatkan Singapore Business Trip karena nanti di Singapore Business Trip itulah company visit akan terjadi. Jadi mereka mendapatkan insight bagaimana culture startup di sana. Mereka bisa belajar bersosialisasi dengan startup yang ada di luar Indonesia tentunya. Dan membangun jaringan sebenarnya yang paling penting. Nah, ini akan dilakukan selama 2 malam, 3 hari.
Dan tiap tim boleh membawa dua peserta ya, dua peserta tiap timnya. Jadi kalau misalnya pesertanya ada timnya ada 5 gitu, boleh dirembuk gitu. Yang mau ikut siapa? Nah, ini adalah agenda dari Wording Day yang insya Allah akan diadakan tanggal 6 Oktober. Jadi diawali dengan registrasi, kemudian report dan opening dari komite, dari para panitia, kemudian speech dari IT ya, rektor IT, kemudian akan ada launching Innoftech 2022. Launching ini sebenarnya mengawali proses inkubasi yang akan berjalan sampai Januari 2023 ya. Business trip-nya itu nanti akan ada di 2023. Nah, kemudian ada keynote speech dan sharing session dari para keynote speaker, dan akan ada winner announcement. Nah, jadi di sini akan diumumkan para pemenangnya itu siapa aja, siapa yang berhak mendapatkan inkubasi seperti itu ya. Nah, ini dilihat dari time schedule. Jadi secara garis besar akan ada 10 agenda yang akan dijalankan. Jadi registrasi ini masih open sampai Agustus pertengahan. Kemudian seleksi administrasi juga sama, sekitar tanggal penutupan tanggal 17. Kemudian nanti akan ada workshop. Nah, di workshop ini nanti para peserta disiapkan untuk menghadapi preliminary round. Bagaimana pitching, bagaimana menyempurnakan proposal, dan sebagainya. Kemudian preliminary round ini tanggal 30 sampai 31 Agustus, dan final round akan ada di pertengahan September. Kemudian awarding di 6 Oktober. Inkubasi program dan teknologi exhibition ini berjalan secara paralel mulai di Oktober sampai Desember, dan business matching di Desember 2022. Kemudian akan ada business trip ke Singapura di Januari 2023 di tahun depan, insya Allah. Nah, jika ada yang mau ditanyakan bisa mengontak alamat email kami innoftech@it.ac.id. Kemudian ini adalah PIC yang bisa dihubungi, dan registration link-nya bisa diklik di sini. Jadi bentuk submit proposalnya itu adalah langsung di link ini. Jadi bukan berupa proposal Word yang diupload gitu. Jadi langsung berupa isian di dalam link Bitly ini. Nah, mungkin sedikit gambaran. Ini adalah yang lalu-lalu ya, yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Memang saat 18-19 levelnya ini masih university, 2020 meningkat jadi nasional, dan 2021 kemarin puncaknya kami menghadirkan Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena beliau memang sangat support kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pertumbuhan startup. Karena ini sesuai dengan visinya beliau. Nah, ini contoh. Tahun lalu memang diadakan secara online full. Jadi gambarannya seperti ini untuk awarding night-nya. Awarding day-nya dihadiri oleh para tokoh. Ada Pak Bambang Brojonegoro juga waktu itu saat beliau masih menjadi Menristek ya. Kemudian ini contoh siaran langsung ya saat awarding day juga. Nah, tapi nanti di 2022 ini kemungkinan akan hybrid. Bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, untuk venue secara offline kita juga sudah mendapatkan rekomendasi ya beberapa tempat. Nah, kalau untuk yang online-nya nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi pameran ada booth tapi diadakan secara virtual, bedanya itu aja. Untuk venue yang offline ini juga ada beberapa opini ya. Kemungkinan akan diadakan di teras kota, Bintaro Exchange, atau kita juga masih ini ya Bu Heti ya, masih memilih mana yang terbaik seperti itu. Ya.
Sekian dari saya, Bu Heti, monggo. Baik. Nah, terima kasih Bu Muti. Mungkin selanjutnya Sudah ada untuk peserta baru ya? detail terkait dengan bagaimana registrasi segala macam bisa dijelaskan oleh Bu Heti Oke. supaya ada gambaran, Bu. Saya lanjut ya. Izin share. Oke. Terima kasih Bu Muti. Saya lanjutkan. Saya akan share tadi untuk registrasinya ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, ini form registrasinya. Ya, pertama-tama calon peserta akan melakukan registrasi melalui link yang tadi di-share oleh Ibu Muti ya. Dan di dalam link registrasi ini peserta bisa mengupload dan download ya, download TOR kegiatannya. Jadi ada di sini ada tersedia TOR untuk Business Idea Competition dan TOR untuk Business Competition yang untuk regional Asia. Ya. Nah, periode pendaftaran 1 Juli sampai 15 Agustus. Nah, kalau sudah mendaftar nanti bisa submit di link yang ini. Ya. Oke. Nah, pada saat pendaftaran itu peserta hanya memilih mau ikut kompetisi yang mana, ide bisnis ini untuk warga negara Indonesia saja, atau kompetisi bisnis jika bisnisnya sudah berjalan. Ya, tadi seperti dijelaskan minimum 6 bulan atau maksimum 3 tahun. Itu nanti bisa ikut yang bisnis competition. Ini terbuka untuk Indonesia dan regional Asia. Lalu peserta memilih bidang teknologi dari solusi yang akan mereka ajukan, produknya apa, ini nama CEO, nationality, nomor kontak, email, alamat, dan institusi ya. Karena ini institusi ini bisa nama sekolah, universitas, atau kalau yang sudah punya entity perusahaannya, startup-nya, bisa nama startup-nya. Ya. Kalau yang belum diisi nama sekolah atau nama universitinya. Lalu statusnya apakah mahasiswa atau high school student atau bisa juga umum ya, karena untuk yang kompetisi regional business competition itu umum sudah bisa masuk di usia 18 sampai 35 tahun. Lalu tim membernya siapa aja nanti di list di sini. Dan partisipan harus follow Instagram IT, nanti di upload screenshot follow Instagramnya. Ya. Ini untuk submissionnya. Sekarang saya masuk penjelasan ya, apa sih yang ada di TOR business competition-nya ya. Saya share TOR yang business idea competition. Oke. Ini TOR untuk business idea competition yang tingkat nasional. Di situ dijelaskan nanti ya latar belakang dari kompetisi ini. Seperti yang dijelaskan tadi, kita sudah melakukannya mulai dari 2018 hingga sekarang. Temanya ada Grabbing Global Future Teknologi Bisnis dan Industri. Ini untuk yang tahun 2022 ya. Ini kompetisinya ada 2. Tujuan kegiatan, luarannya, serta bidang teknologinya. Lalu di sini ada timetable yang bisa dicatat oleh peserta ya, mulai dari submission sampai pada awarding day-nya ya. Terus ada jadwal pameran Innovtech-nya nanti, terus inkubasinya,
Lalu ini studi banding ya, benchmarking yang ke Singapura dijadwalkan either di November atau di Januari. Business matching dan tenant graduation nanti di Januari 2023. Nah, ketentuan proposal untuk yang ide bisnis, solusi yang diajukan disesuaikan dengan bidang teknologi. Lalu produk atau solusinya itu harus memiliki teknologi juga, ya. Jadi ada teknologi involvement di dalamnya, gitu ya. Jadi apapun bisnisnya, masukkan unsur teknologi di dalamnya. Terus proposal diajukan fokus pada satu jenis produk, ya, dalam bahasa Indonesia, harus memiliki kebaruan, ya, serta inovasi di bidang teknologi. Lalu dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Itu ketentuan dari proposalnya. Lalu untuk ketentuan pesertanya, peserta adalah warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau maksimum 25 tahun. Ya, jadi ini memang khusus untuk siswa SMA kelas 3 sampai dengan universitas. Ya. Jadi untuk pelajar dan mahasiswa. Peserta mengikuti kompetisi ini secara berkelompok, ya, satu timnya maksimum 3 orang. Mereka adalah pelajar atau mahasiswa aktif yang berasal dari satu atau beberapa program studi dengan keahlian yang saling mendukung. Lalu setiap kelompok peserta yang mendaftar dalam kompetisi ini harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah atau perguruan tinggi yang terkait, ya, institusi terkait. Jadi nanti ada format surat kepesertaannya ditandatangani oleh pihak sekolahnya. Peserta hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Lalu ada biaya pendaftaran, dan biaya pendaftaran itu tidak dapat dikembalikan, ya. Terus nanti peserta yang lolos dari seleksi administrasi nanti wajib ikut pelatihan workshop yang 3 hari tadi dengan biaya 500.000 per tim. Nah, investasi ini akan dikembalikan jika peserta tidak lolos di babak penyisihan atau nominasi. Jadi setelah lolos administrasi, kita akan diundang untuk mengikuti workshop, bayar 500.000, ya. Nanti baru mereka akan masuk ke seleksi nominasi. Nah, di situ kalau mereka tidak masuk menjadi nominator, biaya ini akan dikembalikan. Tapi kalau mereka masuk sebagai nominator, biaya ini akan digunakan untuk nanti inkubasi mereka, karena nominator itu akan menjadi akan menerima inkubasi selama 3 bulan di PI2B dan dipersiapkan untuk ikut business matching di bulan Desember. Jadi biaya ini sudah termasuk fasilitas untuk mengikuti business matching, untuk inkubasi juga selama 3 bulan. Nah, teknis pendaftarannya melalui link yang tadi, ya. Nah, daftar di situ, lalu mengajukan bisnis model Canvas, ya. Nanti ada di dalam pertanyaannya. Lalu peserta dikenakan biaya pendaftaran 250.000, ya, untuk yang bisnis idea tingkat nasional itu biaya pendaftarannya Rp250.000 per tim, per proposal, ya. Nah, ini biaya ditransfer melalui rekeningnya YPTI-IT, dan bukti pembayaran bisa di WhatsApp atau di email ke innovtech@itaCID. Oke, ini teknis lombanya. Jadi dari mulai pendaftaran membayar Rp250.000, lalu mengikuti seleksi admin nanti diumumkan, mengikuti workshop selama 3 hari, baru mengikuti babak penyisihan. Nah, peserta yang tidak lolos di babak penyisihan ini, biaya workshopnya akan dikembalikan. Tapi kalau lolos, dia akan langsung ke babak final. Nanti di sini dipilih 6 pemenang dengan hadiah 25 juta per pemenang, ya, masing-masing. Ini termasuk program inkubasi 3 bulan dan studi banding ke Singapura.
Lalu setelah awarding day, mereka mengikuti inkubasi selama 3 bulan, ikut business matching di bulan Desember, dan mudah-mudahan nanti di sini dapat lagi pendanaan untuk akselerasi bisnisnya. Kriteria penilaian ya untuk yang bisnis idea itu poin-poinnya Nobel Purpose 10, sumber daya 30, konsumen potensial 30, dan produk 30. Ya, ini kira-kira ini yang harus diperhatikan ya. Jadi solusinya itu harus digambarkan dengan jelas, menyelesaikan masalah apa di masyarakat ya. Jadi Nobel Purpose-nya apa, lalu sumber daya, timnya masing-masing itu punya potensi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan di dalam tim sendiri untuk membangun bisnis atau solusinya. Lalu potensi customer-nya seberapa besar, lalu produknya juga dijelaskan clear ya, keunikannya apa, diferensiasinya terhadap solusi atau produk yang sudah ada di pasaran. Ini lampiran-lampirannya. Nanti mereka harus melampirkan ya bisnis model canvas-nya. Sudah ada formnya, tinggal di capture menggunakan form itu. Lalu rencana kegiatan dan penggunaan anggaran ya. Jadi yang anggaran 25 juta tadi mau digunakan untuk apa saja, activity-nya dan biayanya berapa gitu ya, masing-masing posnya. Nah, dana itu bisa digunakan untuk apa saja. Jadi pertama untuk pengembangan pasar dan distribusi pemasarannya, lalu untuk pengembangan produk bisa untuk biaya produksi, lalu untuk mengurus legalitas, perizinan, sertifikasi dan standarisasi produk, atau untuk kegiatan penunjang lainnya untuk ATK dan peralatan penunjang. Nah, ini maksimum 5% ya. Terus dana tidak boleh digunakan untuk honorarium atau salary ya, terus untuk utilitas air listrik, alat tulis, transportasi perjalanan atau untuk sewa kantor. Ini peraturan untuk penggunaan dananya ya, jadi yang di dalam sini. Oke, baik. Nah, untuk yang ide bisnis, karena mereka mewakili sekolah, jadi nanti didaftarkan nama ketua dan anggotanya, diusulkan oleh ketua dan disetujui oleh sekolahnya ya. Pejabat yang berwenang harus menandatangani dan menaruh stempelnya. Itu yang untuk yang ide bisnis ya. Lalu untuk yang saya lanjutkan untuk yang bisnis regional. Ini TOR yang untuk regional competition ya. Dalam bahasa Inggris ya. Jadwalnya sama karena nanti kompetisinya paralel, jurinya juga ada dua kelompok ya. Terus proposal dalam bahasa Inggris, fokus di satu produk. Ininya hampir sama ya, termin proposalnya. Lalu untuk kriteria partisipannya, perbedaannya di usia 18 sampai 35 tahun, jadi mulai dari mahasiswa sampai alumni atau umum. Nah, tim membernya 5 orang, kalau untuk bisnis yang sudah berjalan, maksimum 5 orang. Lalu harus ada teknologi involvement juga di dalam bisnisnya itu. Dan bisnis harus sudah berjalan minimum 6 bulan, maksimum 3 tahun. Nah, diwajibkan nantinya mereka kan akan mendapatkan total funding hadiahnya itu 60 juta per tim ya. Jadi mereka harus menyiapkan 10% dari kapital mereka sendiri. Mereka harus menyusun bisnis plan sama ya dalam bisnis model canvas-nya.
hanya bisa mensubmit satu proposal baik sebagai leader atau sebagai team member, ya. Lalu mereka juga wajib yang lolos admin mengikuti workshop 3 hari. Biayanya 1 juta kalau untuk yang kompetisi regional. Sama biayanya juga akan dikembalikan jika mereka tidak lolos dalam preliminary round. Ini link registrasinya sama sebenarnya ya, nanti saya buka. Biaya pendaftarannya 350 US atau 5 juta rupiah untuk setiap proposal yang diajukan. Nanti dimasukkan ke Bank BNI ya, rekeningnya YPTIIT. Nanti dikonfirmasi melalui WA atau ke email Innovtech IT. Ini prosedurnya sama juga ya, hanya beda di biayanya saja. Pemenangnya 3 orang, masing-masing 4.000 US ya, termasuk program inkubasi 3 bulan dan bisnis trip ke Singapura untuk 2 perwakilan dari setiap tim. Nah, dana itu bisa dipakai buat apa saja dan tidak bisa dipakai untuk apa saja juga ada penjelasannya ya. Ini evaluasinya. Bedanya cuma di marketing strategi dan financial strategi sama pembobotan. Ya, bedanya dengan yang kompetisi nasional. Jadi yang bisnis sudah berjalan ini harus sudah punya strategi marketingnya ya. Jadi dia harus sudah terlihat pemilihan media marketing yang akan mereka pakai itu apa gitu ya. Terus financial strateginya, jadi proyeksi pengeluaran sama pendapatannya. Termasuk ROI-nya juga harus sudah diperlihatkan ya di dalam proposal. Ini contoh bisnis model kanvas dan activity plan sama RAB-nya ya, budgetary-nya sama persis seperti tadi, apa yang bisa penggunaan apa yang bisa dilakukan dengan pendanaan itu dan apa yang tidak boleh. Lalu confirmation sheet-nya, suratnya itu diajukan oleh CEO-nya ya, dengan menampilkan anggotanya siapa saja dan cukup CEO-nya saja yang menandatangani kalau bisnis yang sudah berjalan. Ya. Baik, kira-kira kriterianya saya coba share kira-kira apa sih yang disubmit ya, karena tadi sudah disampaikan ya kita tidak perlu submit proposal, jadi hanya cukup menjawab apa yang diminta di dalam form submission. Jadi kami mencobanya untuk membuat lebih mudah ya, mudah untuk peserta dan mudah juga untuk juri untuk melakukan penilaian. Jadi kira-kira submission proposalnya seperti ini. Ada 2 section. Section A itu disubmit harus diisi oleh peserta dari kompetisi nasional dan regional. Tapi yang section B itu untuk yang kompetisi regional saja. Ya, jadi yang section B itu hanya berisi yang marketing strategi sama financial strategi. Pertama, peserta mengisi dia mengikuti kompetisi yang mana. Nanti setelah pendaftaran mereka akan dapat ID. Nah, ID-nya dituliskan di sini ya, ID proposalnya. Ini pertama mengisi data dulu ya, data CEO-nya, product name-nya apa. Nah, baru di sini mulai. Jadi setiap pertanyaan ini akan mengacu pada penilaian tadi. Ya, jadi juri akan menilai dari bagaimana peserta menjawab setiap pertanyaan di sini. Ya, misalnya background. Lalu peserta harus mengisi di sini apa sih yang melatar belakangi ide bisnis atau bisnis ini dilaksanakan, gitu ya. Jadi melihat permasalahan apa, menyelesaikan permasalahan apa, lalu bisnisnya sekarang itu kalau yang sudah berjalan seperti apa kondisinya, organisasinya bagaimana, gitu ya. Terus Nobel purpose-nya apa, masalah yang diselesaikan oleh bisnis ini atau oleh ide ini apa.
seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat. Itu harus dijelaskan. Lalu potensial consumer-nya. Jadi dia mau menggrab pasar yang mana dan size-nya sebesar apa, dijelaskan di sini untuk melihat seberapa prospek bisnis ini, lalu produk solusinya, uniqueness-nya, ini digambarkan di sini. Jadi kelebihannya dia terhadap solusi yang sudah ada di pasaran apa. Ya. Lalu resources-nya, timnya punya kemampuan apa saja, terus selain itu ada resource lain yang mereka sudah miliki apa, misalnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bisnis mereka. Lalu upload bisnis model canvas-nya sama activity plan dan budgetary tadi ya, sama confirmation form tadi yang ditandatangani oleh sekolah atau oleh CEO. Nah, ini cukup untuk yang bisnis idea. Kalau yang untuk bisnis, tinggal ditambahkan, ceritakan mengenai strategi marketingnya sama financialnya. Lalu dia harus attach juga ROI dan production cost-nya ya, sudah dengan analisanya gross profit dan sebagainya. Baik, dari saya sudah cukup kira-kira. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Pak Ali dan Pak Susanto ya. Silakan Pak. Ini kemarin Bu Muti saya sudah ngobrol sama Pak Ali dari Unpam ini karena prospek pesertanya banyak nih, bisa nggak ya kita dapat berapa kita bisa kerjasama nih Pak? Masih di mute Pak kayaknya Pak. Ya Bu, mohon maaf masih mute, udah ngomong aja nih. Ya, Ya Bu, silakan, berarti pertama kami atas nama Unpam yang mengucapkan terima kasih nih atas kerjasamanya, dan kita memang sudah punya MOU ya dengan IT ya. Salah satu implementasinya adalah ini Bu, kerjasama dalam bidang Innotek nih ya. Yang pertama memang Unpam ini baru Bu untuk terkait dengan inovasi bisnis development ini, kami baru setahun ya, belum ada, cuman memang belum, masih sebatas pembinaan mahasiswa ya, belum pernah mengadakan event-event seperti ini. Nah, maka dari ini kami terima kasih banyak bisa belajar nih dari IT. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, pertama kami juga akan sosialisasikan ke para mahasiswa ya, mahasiswa kami. Namun demikian yang kami terima itu flyernya itu masih satu flyer ya Bu ya, masih satu flyer aja, mungkin ada lagi gitu, atau mungkin ada penjelasan pengantar flyer ini biar kami coba sampaikan juga ke mahasiswa, dan juga akan kami rapatkan ke teman-teman khususnya di bagian inovasi nih Bu. Kebetulan kepala inovasinya itu Pak Arif Bu, yang kemarin kami perkenalkan ke Ibu ya. Itu hari ini ada kepentingan di S3-nya, sedang ada bimbingan dengan promotor gitu. Mohon izin. Mungkin nanti segera juga kami lebih jelasnya sih akan segera kami pelajari dan segera kami sosialisasikan Bu ke para mahasiswa, dan mungkin segera untuk merapat ke Ibu nih kayaknya gitu. Siap. Kita ke sana gitu, juga boleh Pak. Ya Bu. Boleh. Dan waktunya ini singkat Bu ya, kayaknya waktunya. Iya ya, 15 Agustus. Iya ya. Luar biasa Ibu, udah sampai internasional ini. Mungkin materi sosialisasi yang tadi bisa kami share ya, supaya Bapak bisa menjelaskan ke internal ya. Iya betul. Jadi ya boleh. Aku bisa kirim via WA, nggak apa-apa ya Pak ya? WA-nya Bapak ya? PPT-nya ya? Sama itunya, flyer. Flyer Bapak butuh untuk yang ditempel nggak Pak? Ya Bu. Flyer hard copy perlu nggak untuk ditempel di sana? Yang besar atau boleh juga yang besar barangkali soft nanti copy. Ya. Tapi yang paling penting tadi yang flyer yang tadi mungkin ada lagi, itu kan hanya selembar ya yang kami terima itu ya. Iya. Satu lembar gitu, kalau nggak ada informasi
pendukung dan lain sebagainya kan kadang-kadang Ya, baik-baik. kami oleh teman-teman. Gitu, Bu baik. Yati. Mungkin Saya kira sih sekalian tadi juga step-stepnya disampaikan. saya sudah mengikuti, dan kalau memang itu kan bisa dipahami lah. Cuman untuk Baik. menjelaskan ke yang lain kan kami harus punya itu Bu, flyer atau informasi itu. Baik. Mungkin nanti kita bisa ketemu kapan secepatnya, kira-kira kita bisa kerjasama dalam bentuk apa gitu ya. Ya Bu. Supaya pesertanya juga lebih banyak gitu ya. Biasanya lebih intens. Oke, baik. Dari Bu Muti ada masukan, Bu? Mungkin Pak Santo dari Unpam masih ada. Ada Pak Santo. Santo mungkin ada pertanyaan atau apa? Oke, monggo. Makasih saya. Salam, Pak Aidil, Bu Pak. Muti ada masukan lain? Assalamualaikum Pak Santo. Iya Pak. Selamat siang Pak Santo. Ini Pak Santo Bu. Pak Santo ini tim kami Bu di LPPM. Lagi dibikinin katanya. Yang saya ini apa namanya masih di luar soalnya, jadi di nyimak-nyimaknya kurang. Iya tadi sempat keluar masuk lagi ya, jadi enggak ini ya. Masuk lagi karena di luar. Gitu. Oke, baik. Tadi saya komunikasi sama Pak Dr. Ali karena kan ini implementasi kerjasama LPPM dengan IT kan Ibu ya. Iya, betul. Inkubatornya jadi LPPM ya Pak ya? Iya, kalau BISDEP-nya ada di LPPM. Oh, oke. Pusat Bisnis Development dan Inovasi Bu nama kami. Itu di bawah LPPM. Oh, gitu. Nah, kebetulan ketuanya tadi saya sampaikan izin Pak Arief yang kemarin saya kenalkan ke Ibu. Mungkin nanti beliau juga yang ya akan menindaklanjuti dan dengan Pak Santo nih. Oh, oke. Ini program bagus Bu menurut saya, dan juga Unpam ini memang baru belajar nih. Kemudian dengan ini kami bisa belajar dari IT, ya mungkin dari nanti juga kita nggak mengadakan selanjutnya bisa di Unpam gitu kan Bu, bersama IT gitu kan, IT yang membimbing gitu ya. Kemudian bisa langsung regional, internasional, ya bagus itu Bu nanti. Boleh, nanti kita bisa bikin event bareng ya Pak. Iya Bu. Oke, baik-baik. Baik kalau gitu, nanti saya arrange pertemuannya kira-kira minggu ini atau gimana Pak? Karena waktunya juga udah mepet ya. Mepet Bu, lagi saya padat nih kayak minggu ini. Yang banyak kegiatan juga saya. Coba minggu depan ya Bu ya. Minggu depan ya. Terlalu mepet juga ya minggu depannya. Iya, minggu depan tuh udah masuk Agustus ya. Agustus ya, Senin kami juga Senin ada workshop, Selasa ada juga. Itu nanti coba minggu depan nih, mungkin Selasa kali. Ya, boleh. Baiklah, kalau gitu nanti kita berkabar. Sementara biar mempermudah Bapak untuk sosialisasi internal. Betul, kami sosialisasi materi tadi saya kirim ya. Iya Bu. Baik. Iya Bu. Supaya sosialisasi ke mahasiswa tetap berjalan ya. Baik. Karena memang Baik kalau gitu. Sudahi kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak. Sama Ibu. Pak Ali dan Pak Susanto. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Baik. Selamat sore. Sore. Terima kasih Bapak. Oke, mohon izin Bu ya. Nanti kita komunikasi WA Ibu ya. Lanjut tindak lanjutnya ya. Nanti kita ngobrol lagi via WA ya Pak. Iya Bu. Ya. Oke, baik. Selamat sore Pak. Terima kasih.